Kelihatan, Bu. Oke, Ibu ulang ya. Ibu ulang. Nah, ini dia. Ada tanda-tanda penting? Memang. Mau kamu fisik apa? Mana ada? Jadi kamu fisik. Nanti mau matiin notebook nah. Yang kalian cari. Tanya papa. Oke. Kita lanjut ya. Sudah muncul gambar, muncul tulisannya Saifah Mahza? Belum, Bu. Belum muncul. Goit, kalau lift itu kan keluar dari Zoom. Jadi kenapa lagi? Starting nah. Oke. TV. Kalau belum muncul, Matikan ke Zoom itu, nah itu ngomong dia. Imut. Gambar evaluasi ada nggak di sini? Terlihat ya? Gambar evaluasi terlihat? Oke. Terlihat ya? Emil? Halo, Emil? Halo, Bu. Ya, terlihat ya? Ibu Lucy munculkan gambar lewat kameranya Lucy. Di dalam itu udah hilang, Bang. Oh, iya, Bu. Iya, kelihatan. ya, terlihat ya. Kelihatan. Oke. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui institusi kalian untuk mencatat tanggal-tanggal penting. Ya, dibilangin matiin unmut. Bentar, Bu. Oke, jadi tanggal-tanggal penting yang pertama tanggal 6 Agustus 1945, tanggal 9 Agustus 1945, 14 Agustus, 16 Agustus, dan 17 Agustus. Ini tidak usah dicatat karena kita sudah mengerjakan sebelumnya. Ibu sih mau tanya aja, Emil, tanggal 6 Agustus tahun 45, peristiwa apa yang terjadi sebelum kemerdekaan? Kota Hiroshima berhasil dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Gimana Emil? Boleh diulang? Kota Hiroshima berhasil dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Oke, betul ya. Kota Hiroshima berhasil dibom oleh tentara sekutu. Hiroshima itu ada di negara mana sih? Jepang. Ya, betul, negara Jepang. Siapa tadi yang jawab? Saya, Siapa namanya saya? Mas Denata. Oh, Ciko. Oke. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 1945. Ada peristiwa apa yang terjadi? Silahkan yang menjawab. Sebutkan nama terlebih dahulu. Dibom atom. Siapa yang dibom atom? Di Nagasaki. Kota Nagasaki. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang menjawab? Afifah? Iya, Bu, saya. Oh iya. Nanti sebutkan nama ya kalau mau menjawab ya. Ibu catat. Nanti dapat nilai yang aktif menjawab. Ya. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa apa jadi? Jepang menyerah tanpa syarat sekutu. Oke, siapa yang menjawab? Amel, Bu. Emil. Emil. Oke, Emil. Selanjutnya tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus, Nafis Alfi, peristiwa Rengas. Oke, ya Nafis Alfi. Terima kasih Nafis Alfi. Nah sekarang terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang tahu siapa saja sih yang diasingkan ke Rengas Dengklok? Ada 3 tokoh Indonesia yang diasingkan ke Rengas Dengklok. Sebutkan. An Aidit, Syahrul Salid, dan Suparni. Siapa yang jawab? Asabu. Siapa?
Halo, siapa tadi yang menjawab? Aisyah, Bu. Aisyah. Oke, Aisyah. Tadi ada DN Aidit dan Sukarni. Itu yang golongan budaya menculik ya. Yang diculik atau yang diamankan ke Rengas Dengklok siapa? Soekarno dan DR Mohatta. Nah, Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Satunya lagi siapa? Dan istrinya. Siapa? Oke, satunya lagi Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Ya, itu adalah upaya-upaya kita dalam mencapai kemerdekaan. Ada tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal 6 Agustus, 9 Agustus, 14 Agustus, 16 Agustus, dan tanggal 17 Agustus saat proklamasi kemerdekaan. Dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Sekarang Ibu mau tanya pada salah satu dari kalian, sebutkan nama terlebih dahulu. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa? Siapa Ciko? Ahmad Soebar Jobu. Bukan, yang mengetik. Yang mengetik. Soekarno, Bu. Proklamasi. Nah, siapa yang jawab tadi? Halo. Siapa yang menjawab tadi? Saya, Bu. Afifah. Afifah, oke. Ya. Saat menyebutkan jawaban diberi nama dulu ya, diperkenalkan ya, biar Ibu mudah mencatatnya. Nah, nanti Ibu Lucy akan adakan tes lisan. Insya Allah mungkin hari Senin atau Selasa Ibu Lucy mulai tes lisan, jadi Ibu bagi 2. Ada aku. Ya, suara berat. Nanti Ibu kirimkan jadwalnya. Yang Ibu tanyakan nanti seputar peristiwa kemerdekaan dan cara perkembangbiakan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup dan ciri khusus makhluk hidup. Nah, itu tadi adalah upaya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu kita tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini Bu Lucy coba share screen PowerPoint-nya, semoga bisa muncul. Belum. Belum ya? Ya, Bu. Oke, sudah ya? Sudah. Ya, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah bentuk upaya kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, kemudian kita, bangsa kita atau pejuang-pejuang kita kembali berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada berbagai cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara peperangan dan juga dengan cara diplomasi atau perjanjian ataupun perundingan. Perundingan kemarin sudah kita ringkas ya, anak-anak sudah ringkas semua. Mungkin ada yang belum Ibu koreksi, nanti setelah ini Ibu lanjutkan koreksi. Nah, ini adalah upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk peperangan. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, terakhir kali kita kan pertama kita dijajah oleh bangsa Belanda. Berapa tahun sih kita dijajah oleh bangsa Belanda? Itu sekitar 3,5 abad atau 350 tahun dijajah oleh bangsa Indonesia.
Kemudian kita dijajah kembali oleh bangsa Jepang. Ya, saat bangsa Jepang datang ke Indonesia itu ada beberapa tentara Belanda yang masih ditawan di Indonesia. Nah, di sini ada terjadi pertempuran 5 hari di Semarang pada Oktober 1945. 5. Pada saat itu pasukan Jepang di Semarang menyerang TKR. TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Ini masih pasukan Jepang ya. Pasukan Jepang tersebut meracuni sumber air di Semarang sehingga Dr. Karyadi pun memeriksanya. Pada tanggal 15 sampai 19 Oktober terjadi pertempuran antara Jepang dengan TKR. TKR itu dari Indonesia ya, di Simpang 5 Tugu Muda selama 5 hari. Kemudian peristiwa kedua adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berarti terjadinya di Medan ya. Kalau yang ini di Semarang, ini di Medan. Pada Oktober tahun 1945 antara Nica yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda. Kemudian tentara Belanda yang datang untuk membebaskan itu ternyata menginjak-injak bendera merah putih bangsa Indonesia. Belanda masih tidak terima kalau Indonesia sudah merdeka. Ya, dia beralasan awal mula dia ke Indonesia itu beralasan untuk membantu Jepang, membantu Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tapi ternyata Belanda punya maksud lain, dia mau membebaskan tentara Jepang dan merebut kembali Indonesia. Ya. Saat itu Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang membuat tentunya bangsa Indonesia marah ya. Kemudian sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yaitu batas resmi daerah Medan. Padahal Medan punya Indonesia, tapi diakui oleh mereka. Itu menimbulkan pertempuran. Pertempuran tersebut dikenal dengan pertempuran Medan Area. Adapun salah satu tokohnya adalah Ahmad Thohir. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Terjadi di Bandung. Tentara sekutu bersama Nica Belanda berhasil menguasai kota Bandung bagian utara. Jadi kota Bandung satu terbagi menjadi 2. Kota Bandung bagian utara dan bagian selatan. Kota Bandung bagian utara berhasil dikuasai oleh Belanda dan sekutu. Tanggal 23 Maret 1946, ya ini hampir setahun setelah kemerdekaan Indonesia, ternyata Indonesia masih terus harus berjuang. Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Jadi dia mau menguasai seluruh kota Bandung ya. Kota Bandung bagian selatan saat itu masih dikuasai oleh Indonesia. Kemudian para pejuang, salah satunya adalah Kolonel Aha Nasution, mematuhi peringatan tersebut. Dia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Tapi sebelum dia pergi, mereka menghanguskan kota Bandung. Mereka membakar kota Bandungnya. Mereka tidak mau kota Bandung itu dikuasai oleh bangsa Belanda. Jadi daripada dikuasai, mereka lebih baik membumi hanguskan kota Bandung. Sehingga saat itu dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, ya, karena Bandungnya dibumi hanguskan. Selanjutnya adalah pertempuran Surabaya yang terjadi tanggal 10 November 1945. Pada pertempuran ini juga dikenal dengan peristiwa pahlawan. Ya, Ibu sudah ganti slide-nya, sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Kalau belum muncul, Ibu Lucy munculkan gambar Bu Lucy aja ya di sini ya. Ibu munculkan lab handphone. Pertempuran 10 November
PowerPoint-nya, ya. Oke, peristiwa 10 November 1945 juga dikenal saat ini diperingati sebagai peristiwa hari apa 10 November? 10 November diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Suaranya Bu. Bu, suaranya nggak jelas menggema. Suaranya gemar. Gemar. Tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan, Bu. Pahlawan. Ya, betul. Hari pahlawan. Ya, betul. Hari pahlawan. Tanggal 10 November diperingati. Tanggal 10 November diperingati. Oke, sebentar ya. Oke, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Suara Ibu terdengar jelas? Ya, Bu. 10 November Hari Pahlawan. Pada saat itu terjadi pertempuran di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Karno. Ini Bung Karno ya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok. 27 Oktober, tentara Sekutu menduduki kantor-kantor penting di Indonesia. Mereka meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak perintah tersebut, sehingga terjadi pertempuran antara Sekutu dengan Indonesia. Tanggal 10 November, meletuslah perlawanan sengit menghadapi tentara gabungan Inggris, Belanda, dan Belanda. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, melalui siaran radio, beliau bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya. Ya, mereka mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Katanya Bung Karno, kita merdeka atau mati. Ya, lebih baik kita berjuang bersama-sama sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut, maka di setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanggal 10 November. Jadi saat para pejuang berjuang, Bung Karno membakar semangat rakyat Surabaya dengan menyiarkan kata-kata yang tujuan yang membuat semakin berkobar ya, melalui siaran radio langsung. Selanjutnya pertempuran Ambarawa, kota Ambarawa. Ya, tanggal 12 sampai 15 Desember 1904. Pada peristiwa ini ada salah satu kolonel yang meninggal, yaitu Kolonel Sudirman. Untuk memperingati pertempuran Ambarawa, maka dibangunlah monumen Pelagan Ambarawa. Nah, itu peristiwa kemerdekaan untuk upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di bidang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dalam bentuk perlawanan ya, dalam bentuk peperangan. Namun selain itu Indonesia juga mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk diplomasi atau perjanjian ataupun perundingan. Sama seperti yang kita baca kemarin, ya. Salah satunya adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, di mana Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, Belanda dipimpin oleh Wim Schermerhorn, dan terjadi pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati. Jadi biasanya nama perjanjian itu disesuaikan dengan tempatnya ya. Perjanjian Linggarjati di Linggarjati, Jawa Barat, ya. Isi perjanjiannya seperti yang kita ringkas kemarin, Belanda mengakui RI sebagai secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda bersatu menjadi RI Indonesia, Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, perjanjian ini juga menimbulkan pro kontra bagi rakyat Indonesia karena tidak sesuai. Ya, Indonesia yang memimpin adalah Ratu Belanda. Ini menimbulkan
pro kontra. Banyak rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan perjanjian ini. Kemudian Belanda juga mengingkari perjanjian ini sehingga terjadilah agresi militer Belanda pertama. Kemudian perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan di kapal Amerika Serikat tanggal 8 Desember 1947. Ini ya, tempatnya dia laksanakan di dalam kapal. Perjanjian Renville isinya pihak RI menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat selama peralihan. Daerah yang diduduki Belanda melalui agresi diakui oleh pihak RI sampai diadakannya plebissit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah tersebut. Pemerintah RI bersedia menarik semua pasukannya dari kantong-kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, selain ada perjanjian Renville, juga ada perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini, kalau linggar Romroyen ini diambil dari nama ketua atau perwakilan perjanjian. Dari Indonesia namanya Muhammad Rum, dari Belanda namanya dari Van Royen. Jadi perjanjian disebut adalah perjanjian Romroyen. Isinya silakan kalian baca. Salah satunya adalah pengembalian pemerintahan RI di Yogyakarta. Jadi dulu ibu kota Indonesia itu di Yogyakarta, ya. Kemudian di Jakarta dan sekarang akan beralih di Kalimantan Timur. Jadi sudah terjadi beberapa kali perubahan ya ibu kota Indonesia. Kemudian setelah perjanjian ini, setelah perjanjian Romroyen ini diadakan perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar di Belanda, tanggal 4 Agustus 1945. Indonesia diberangkatkan ke Belanda. Yang mewakili adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Belanda yang mewakili adalah Mr. Van Marseven. Suara Ibu masih terdengar jelas? Dengar, Bu. Iya, Bu. Dengar, Bu. Oke. Nah, itu adalah materi yang akan Ibu saat tes lisan nanti. Jadi insya Allah Ibu kita dikatakan tes lisannya hari Senin dan Selasa. Ya. Tentang upaya mempertahankan kemerdekaan syarat Indonesia merdeka. Ya. Silakan dibaca lagi buku tema 2 dan LKS tema 2. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi matematika. Silakan siapkan alat tulisnya dan untuk soal nomor 1. Kita kerjakan soal nomor 1 dulu ya. Yang sudah silakan tuliskan jawabannya langsung di kolom chat. Yang menjawab dengan benar, pastinya akan ada nama dari nomor 1, negatif 10 tambah 5. Oh. Kita kerjakan sendiri-sendiri ya. Negatif 10 tambah 5. Silakan yang sudah langsung menuliskan jawaban di kolom chat. Nomor 1 dulu, negatif 10 tambah 5. Yang sudah langsung menuliskan jawaban di kolom chat. Langsung aja, nggak usah pakai cara, bisa Ciko. Ayo, Nindita, Nafis, Gina, Zakira, mana nih Zakira kameranya? Ya, Emilia Nurkolbi sudah menjawab. Satu lagi. Ada jawaban yang sama atau yang berbeda dengan Amelia Nurkolbi? Oke.
Sudah 2 siswa menjawab. Emil sama Muhammad Insan Kamil. Jawabannya adalah negatif 5. Emil dan Muhammad Insan Kamil. Oke. Betul ya? Jawabannya adalah negatif 5. Negatif 10 ditambah 5. Negatif 10 ditambah 5. Lebih banyak negatif daripada positifnya. Ya kan? Kalau negatif bertemu dengan positif, maka dia biasanya dikurang. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Lebih banyak angka negatifnya kan? Jadi kita tuliskan negatif 5. Oke. Nomor 2. 50 tambah negatif 5. Ayo, 2 orang yang tercepat, Ibu catat namanya. Nomor 2 sekarang ya. 50 ditambah negatif 5. Jadi hasilnya positif. Berapa? 50 tambah negatif 5. Positif 45, Bu. Silakan dituliskan di kolom chat. Positif 45. Oke, Muhammad Ihsan Kamil dan Nafis tadi yang menjawab ya. Ya. Nafis. Oh gitu. Muhammad Insan Kamil. Coba Muhammad Insan Kamil dijelaskan kenapa bisa dapat 45. Mana Kamil? Muhammad Insan Kamil, boleh dinyalakan kameranya dan mikrofonnya. Kamil. Oke, Kamil tidak ada suaranya. Nabila Putri Nurdani. Nabila Putri Nurdani. Mana Nabila? Positif. Nabila Putri Nurdani. Ada? Ya, bisa dijelaskan Nabila? Ya, dinyalakan mikrofonnya. Dinyalakan mikrofonnya Nabila. Ya, kenapa hasilnya bisa 45? Karena positif dikurang negatif harus ditambah. Ini ya, berdekatan ya, positif dengan negatif berdekatan sehingga berubah menjadi negatif. Jadi 50 dikurang 5 hasilnya adalah 45. Seperti itu ya. Lanjut kita ke nomor 3. Ini kita jawab sama-sama aja. Negatif 14 ditambah negatif 15. Ya, ini kita jawab bersama-sama ya. Positif dengan negatif kalau berdekatan 5, Bu. menjadi Negatif berapa? 5 bukan negatif 15. Positif, Bu. Ini positif. Ini negatif 14. Negatif 14 bersebelahan menjadi positif dengan negatif bersebelahan menjadi negatif 5. Maka hasilnya adalah 11. Negatif 19. 11 negatif 19. Negatif 19, Bu. 11. Gina, berapa hasilnya? Gina? Berapa hasilnya Gina? Negatif 11 atau negatif 19? Berapa? Negatif 11. Negatif 11. Oke, satu lagi bertanya deh. Nur Zakira.
Nur Zakira, berapa hasilnya? Negatif 14, negatif 5. Berapa hasilnya? Ayo Nur Zakira, dinyalakan mikrofonnya. Wah, ada lagi yang jawab negatif 9. Banyak jawabannya ya. Ayo Nur Zakira. Oh, error. Di chat aja, diketik aja berapa jawabannya Nur Zakira. Di chat aja. Negatif 19 kata Mirza Rifat. Gina negatif 11. Nabila negatif 19. Negatif 19. Karena negatif dengan negatif ya, sama-sama negatif ya. Dia ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kiri lagi. Jadi jawabannya negatif 19. Oke. Jadi bahannya ya. Ayo, rajin-rajin dibuka materinya. Banyak sumber belajar ya. Kalau misalnya kan bisa buka di YouTube, gimana sih caranya menyelesaikan? Oke, lanjut. Bu Teti memberi 3 dus wafer. Setiap dus, suara Bu Lucy patah-patah, putus-putus. Iya, Bu. Oke, Ibu ulang lagi ya. Bu Teti memberi 3 dus wafer. Setiap dus berisi 22 wafer. Berapa banyak wafer seluruhnya? Bisa langsung dijawab. Oke, Ibu, ini tampil nggak? Soalnya di Zoom Class-nya. Oke. Kabur, Bu. Kelihatan jelas. Bu Teti membeli 3 dus wafer. Setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah? Hasilnya 6. Nafisi ya? Enggak jelas itu. Ada lagi ya, Bu? Ya. Mutia, Ibu nggak dengar suara Mutia nih dari tadi. Mana Mutia? Halo Mutia. Bukan salah uangnya. Iya, Bu. Ya, berapa hasil Mutia? Berapa hasilnya Mutia? Kertasnya kabur, sebelum. Radin, berapa hasilnya Radin? Ah, baru pertama. Halo Radin. Buram nomor tadi kelihatan. Radin? Sudah, Berapa gambarnya nggak kelihatan, Bu? Oh, gambarnya nggak kelihatan. Ini ya. Teti membeli 3 dus wafer. Setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah 66. 66, betul ya. Jadi ada 3 dus wafer. Ya, tinggal kita kalikan ya. 3 dus wafer dikalikan 22. Maka hasilnya adalah 66. Ini salah satu contoh soal bulat ya. Ya, jadi kalian harus paham isi dari ceritanya. Nomor 2. Pak Chandra memiliki 36 lembar kertas warna. Semua kertas warna dibagikan kepada 3 anaknya sama banyak. Setiap anak menerima berapa lembar kertas warna? Belas, Bu. 12, Bu. 12. Siapa yang jawab? Tapi 11.
Selain Nafis? Emil. 12, Bu. Emil. Kenapa 12 Emil? Emilian Nurkobi, kenapa 12? Halo Emil? Halo Emil? Nggak masuk ya suaranya Emil ya? Siapa lagi tadi yang jawab? 12. Nurul Syagas. Nurul Syagas ini siapa ya? Syaifa ya? Nurul, yang nama Zoom-nya Nurul. Halo? Halo? Ya, jawabannya benar 12 ya. Jadi 36 kita bagikan dengan 3. 36 kita bagikan dengan 3 anaknya. Hasilnya adalah 12. Sudah bisa pembagian dan perkalian? Iya, pintar. Ya, Mirza Rifat, terima kasih. Suara Bu Lucy nggak jelas? Kurang jelas ya? Oke. Ya, betul ya. Tadi si Mirza Rifat. Oke, terima kasih. Tadi Mirza Rifat juga sudah menuliskan caranya. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Sekarang ini soalnya. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, jadi kalau musim panas, dia 25 derajat. Kemudian kalau suhu musim dingin, suhunya turun jadi 29 derajat Celcius. Maka suhunya berapa? Boleh langsung pakai cara di chat. Kayak Mirza Rifat tadi. Ayo, Zakira juga bisa langsung chat di kolom chat. Soalnya diulang, Bu. Oke, soalnya diulang ya. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 25 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah Ibu coba ya, semoga bisa terlihat. Bacaannya Ibu nggak coba. jelas. Iya, Ibu coba share screen lagi. Ibu coba share screen lagi. Masih nggak jelas, Bu. Masih nggak kelihatan ya? Sebentar. Negatif 4 Celcius, Bu. Oke, sudah muncul share screen-nya Bu Lucy di HP kalian? Udah, Bu. Ya, silakan dicek ya. Oke, Nafi, Tunggu. jawabannya. Ya, Belum, Bu. Belum. 4 Celcius. 4 derajat Celcius. 4 Celcius, Bu. Negatif 4 derajat Celcius. negatif 4 derajat Celcius. Siapa yang bisa bantu menjelaskan bagaimana caranya? Selain Nafis. Yang perempuan tadi ada yang jawab. Ayo. Mutia. Caranya sedutan. Oh, Rasya Kemal, ada Rasya Kemal di sini ya. Ayo Rasya Kemal, dinyalakan kameranya.
Oporeno 5 ini siapa? Boleh diganti namanya? Caranya 25 Celcius dikurang 29 derajat Celcius sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Afifah ini ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Afifah. Betul katanya Afifah ya. Jadi 25 derajat Celcius, 25 dikurang karena dia turun, berarti dikurang 29 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah negatif 4 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4. Terlihat nggak nomor 4 nih? Enggak, Bu. Nggak, sebentar. Belum ada. Oke. Ya. Suhu sebuah kota 2 bulan lalu adalah negatif 5 derajat Celcius. Kini suhunya naik 26 derajat Celcius. Maka suhu kota tersebut adalah berapa? Jawabannya di kolom chat. Oke, Gina udah selesai. 21 derajat Celcius. Terima kasih Gina. 21. 26. Bu. Mirza Rifat 21. Terpencit Oke. 26, Bu. Nggak ada jawabannya. Terpencit, Bu. Terpencit. Oh, enggak ada jawabannya 26 ya? Siapa yang jawab 26 nih? Emil. Tadi 6-nya. Kenapa? 6-nya kepencit. Harusnya 20. 21 derajat Celcius, Ya, Bu. Bu. Harusnya tadi 21, Bu. Harusnya tadi Yang B. 21. Coba Gina bisa dijelaskan Gina? Tadi Gina pertama kali jawab. Halo Gina? Apa Gina? Oh, Fatimah Zara mau bantu menjelaskan? Fatimah? Gina? Halo Gina? Gina bisa dibuka. Oh, tempat Gina hujan. Iya. Siapa yang tadi yang kedua menjawab ya? Mirza Rifat. Mirza Rifat. Mirza, dinyalakan mikrofonnya ya. Bantu jawab Mirza. Negatif 5 ditambah 26 sama dengan Negatif 5 tambah 26 sama dengan 21. Ya, 31 Celcius. 31 atau 21 nih. 21. Negatif 5 ditambah 26. Ingat ya, yang satunya negatif, yang satunya bilangan positif.
Kalau dia negatif dan dia positif kan berbeda arah ya. Yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan. Maka ini cara mudahnya kita kurangkan aja. Berarti 26 dikurang 5. Karena berbeda tanda ya. Yang satunya negatif, yang satunya positif. Maka hasilnya adalah 21. Nah, positif atau negatif? Ya, lebih banyak angka negatif atau angka positifnya? Lebih banyak angka positif ya. Jadi hasilnya adalah positif 21. Jawabannya adalah B. Positif 21. Oke. Ciko, paham Ciko? Selanjutnya, coba kita buka bukunya, buku tema matematika. Oke, sampai jam 10 ya, sebentar lagi ya. Oke. Buku tema matematika yang ulangan semester. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Coba salah satu dibuka halaman berapa temennya. Dulu sih lagi nggak bawa buku LKS-nya, tapi bawa fotonya aja nih. Yang UTS, Kak, Bu. Ya, ulangan tengah semester. Halaman 21. Halaman 21. Yang uji kompetensi, Kak, Bu. Penilaian tengah semester paket 1. Halaman 26, Kak, Bu. 26 nggak, Bu? Oh, iya. Yang depannya Iya, itu halaman negatif 25, kan, Bu? 26. Iya, betul. Iya, betul. Halaman 26. Iya, Bu. Ayo dibuka halaman 26. Halaman 26. Oke, yang tidak ada LKS-nya, Ibu tampilkan di PowerPoint-nya dulu sih. Halaman 2 kan? Iya. Ya, 26. Yang mana sih? Yang pas. yang ini nih, satunya Ibu tampilkan. Yang negatif 25. Ya Allah, dikira aku buku paket. Ya, ini ya Ibu tampilkan juga di gambar ya. Nah, kalau di HP kalian bisa ngezoom, bisa kalian tarik gambarnya supaya terlihat jelas besar. Oke, sudah siap? Iya, Bu. Nomor 1. Kalau ada LKS langsung dibuka di LKS aja. Halaman 26. Negatif 25,2. Notasi yang tepat untuk melengkapi pernyataan tersebut adalah, Ibu pilih salah satu yang jawab. Sebentar. Ibu pilih Yang A. Oke, sebentar ya. Ibu pilih salah satu yang jawab. Radin, apa jawabannya nomor 1? Durang, Bu. Bentar, kan. Nah, sebentar. Radin dulu yang jawab. Yang loading ini, Bu. Apa? Ini. 25. Apa, Radin? Melengkapi pertanyaan. B, Bu. B. Ya. B. Kita bahas ya. Nomor 1, negatif 25. Negatif 2 itu lebih dari atau kurang dari 2? Lebih Dari. kurang dari. Kurang dari. Bu. Oke, betul. Kurang dari ya, karena dia negatif ya. Kurang dari. Jadi jawabannya kalau kurang dari itu yang mana? Abu. Ya, betul. Yang A tandanya. Yang A itu kurang dari. Kalau yang B tandanya lebih dari. Kalau yang C tandanya sama dengan. Kalau yang B tandanya kurang dari. Kalau yang A itu kurang aja. Ya.
kurang daripada yang D itu. Jadi angkanya harus ada yang Bu, sama. dikasih tanda. Oke, lanjut. Dikasih tanda benar, Kak, Bu. Cek, tanda cek. Ya. Iya, boleh. Ditandain di gambar kalian, di LKS kalian. Nomor 2, Ibu Lucy minta Fatimatu Zahra menjawab nomor 2. Fatimatu Zahra. Sebenarnya bisa terlihat paham itu dalam permukaan laut dalam Oke, Fatimatu Zahra. Berapa jawabannya? positif 50 meter, Bu. 500 meter positif meter. Oke. Positif 500 meter. Afifa, jawabannya sama? Positif 500 meter? Aku negatif 5 meter. Negatif Negatif berapa? 50 meter. Negatif 50 meter. Oke, beda jawabannya. Kita bahas sama-sama ya. Nomor 2. Ini kalian lihat semua LKS-nya? Iya, Bu. Ya, kalau kecil di zoom aja handphonenya ya. Nomor 2. Nomor 2, sebagian besar terumbu karang hidup di kedalaman 50 meter. Di bagian bawah permukaan laut, di bagian bawah. Berarti pasti negatif ya. Kalau di bawah dia negatif kalimatnya. Pernyataan kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut dapat dituliskan menjadi C jawabannya. Negatif 50 meter. Oke, yang C ya. Lanjut nomor 3, Ciko Pian Denata. Nomor 3, Ciko. Silakan dijawab. Kedua habis ke 0 kedua 0 pertama kedua sedang. Berapa, Ciko? Kalimat matematika yang sesuai dengan garis bilangan biasa adalah Apa dulu? Boleh dibantu Muhammad Reza sama Insan Kamil. Jawabannya apa? Muhammad Reza. Ada ya Muhammad Reza ya? Ayo. Ciko. Ciko. Oh, ada Ciko. Muhammad Reza? Ada Muhammad Reza. Jawab pertanyaan. C, Bu. C, Bu. C ya. Negatifnya bukan bertemu belakang. C ya. Banyak yang jawab C ya. Bahas kita bahas. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Kalimat matematika yang sesuai dengan garis adalah, pertama kita lihat ini, 0 ke 5. Berarti dia soalnya pertama adalah 5. 5. Ya, 5. Lalu panahnya ke atas ini kan dia berbalik arah. Ya kan? Berbalik arah ke kiri. Maka dia dikurang. Jadi 5 dikurang 7. Ya. Bu, B. 5 kurang 7. Sama tadi, Bu. Apa? Caranya pertama? D, Bu. D. Oke, sebentar ya. Ibu Lucy jelaskan dulu. Anak-anak perhatikan dulu ya. Biar teman-temannya paham. Oke. Nomor 3. Kalimat matematika yang sesuai dengan garis bilangan adalah, di sini panahnya kita mulai dari angka 0. Nih, dari angka 0.
Jadi ini yang pertama, soal yang pertama. 5 ditambah 5 ke jarum panahnya atau panahnya yang pertama adalah 5. Maka soalnya adalah 5. Kemudian dari 5 dia berbalik arah 7 langkah, ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ke negatif 2 dia 7 langkah. Karena dia berbalik arah, maka dia jadi negatif. Awalnya kan positif. Kita kalau melihat seperti ini, lihat dari angka 0 dulu. 0 ke 5 ini berarti dia soal pertama. Jadi 5 berbalik arah 7 langkah, jadi negatif 7. Hasilnya yang putus-putus ini, berapa hasilnya? 0 ke negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Sehingga soalnya 5 negatif 7 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang mana tuh 5? Negatif 7 2. Ya, jadi jawab Yang D, Bu. ya pintar. Jawabannya yang D. Nomor 4. Nomor 4, Ibu minta tolong jawab. Oporeno ini siapa ya? Oporeno. Nanti bisa diganti namanya ya, diklik rename di titik 3 di atas. Ibu minta tolong Al-Kausar sama Zakira dan Emil. Al-Kausar, Zakira, dan Emil. Untuk nomor 4. Saya nyalain lagu, dimatiin dulu. Ayo, Emil, Zakira, dan Al-Kausar untuk nomor 4. Silakan dikerjakan. Yang lainnya sambil dikerjakan ya. Yang di sekitarnya ada lagu, mohon untuk dimatikan dulu lagunya. C, Bu. Jawabannya, Bu. Jawabannya C. Ya. Oke, siapa yang jawab itu? Oh. Siapa? Ciko. Oh, Ciko. Ya. Oke, tadi Emil, Zakira, Al-Kausar. Apa jawabannya? Bu, ya nomor D, 4 ya. jawabannya D. 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 Oke, kita bahas. D ya. Untuk nomor 4. 4 yang pertama nih ya, yang I-nya 1 nih. 11 ditambah negatif 4. 11 ditambah negatif 4 sama dengan 5. Benar apa salah? Salah. Harusnya berapa jawabannya? Harusnya jawabannya adalah Positif berapa? 7. Positif 7. Oke. Yang kedua. 7. Positif 7. Yang kedua. Negatif 12 dikurang negatif 5. Benar nggak jawabannya itu? Salah, Bu. Salah. Harusnya berapa? Negatif 7. Negatif 17. Harusnya negatif 7. Harusnya negatif 7. Ya, hebat. Harusnya negatif 7. Yang C, 18 dikurang negatif 7 sama dengan 25. Benar apa salah? Benar. Negatif kalau berdekatan jadi positif ya. Yang keempat, negatif 21 tambah negatif 3 sama dengan negatif 24. Benar apa salah? Benar. Jadi jawabannya D. Ya, 3 dan 4. Lanjut. Nomor 5 kalian bisa ngerjakan ya, tinggal dikali. Nomor 6 dibagi. Ini nanti kalian kerjakan aja. Coba nomor 10 deh. Nomor 10. Kita kerjakan sama-sama. Nomor 10 ya. Nomor 10, Kak, Bu. Ya, nomor 10.
Kurang 30 kali negatif 1/2 adalah Iya. 75 tambah 75 tambah 12 Kalian dulu ya. Nomor 5 kamu. Kenapa? Nomor 5 kan? Nomor 10. Nomor 10. 67 dikurang 30 1/2 positif 28 1/2 2. positif 28 1/2 28 1/2 2/5 tambah 12. 28 1/2 2/2. 28 2/5 28 3/5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 dikurang masa 28 1/2 Kalau misalnya per 2. Ma 28 itu nggak bisa dibagi 5. Nggak bisa. 1/2. bisa 1/2 kan bisa dibagi 24-an. meletus yuk Dua per 5 juga. Dua 28 1/2 nggak mungkin ya 28 1/2 nggak mungkin 28 Tapi nggak mungkin angkatan dibaginya. 1/5 28 2/5 28 3/5 Bu, saya sudah dapat jawabannya. Bu, saya sudah dapat jawabannya. Bu, saya sudah dapat jawaban. Bu. 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 Ya, Radia. Ya, halo. Bu, saya Halo. sudah dapat jawabannya, Bu. Afifah kah? Emil. Nafis, saya juga. Nafis. Oke, yang sudah dapat jawabannya silakan bisa nggak difoto dikirimkan ke grup kelas. Ya, Bu. Di grup.
Ya, di grup kelas. Bisa nggak? Bisa. Cepat. Ini RT, ini nyari RT. Orang kulit dia RT. Jadi zaman dulu RT terus. Ada yang kirim fotonya? Oh, Emil. Oke. Caranya ya, caranya. Foto caranya. Foto caranya ya. Ini cara. Ya. Nafis, sudah dikirim caranya di grup? Belum, Bu. Masih nyari. Afifah, sudah dikirim? Masih foto, Bu. Oke. Radin, Loading. sudah dikirim? Apa sedang mengerjakan? Nabila? Aisyah sudah? Sudah masuk, Bu. Sudah masuk? Oke, terima kasih jawabannya Afifah. Oke, kita koreksi jawabannya Afifah ya. Ibu tampilkan di PowerPoint dulu, di Zoom-nya. Bentar, kita bahas ini dulu sebentar. Oke, punya Afifah ini. Bentar ya. Aduh, apa teh? Mana ada? Ada lah. Oke, jawabannya sudah hampir benar semua ya, yang anak-anak kirim di grup. Ini Ibu tampilkan di Zoom, layar revolusi. Muncul layar revolusi di layar kalian? Oke, ini caranya Afifah. 7/5 ditambah 12 dikurang 30 dikali negatif 1/2. Ya, betul ya. Yang kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi 30 kita kalikan dengan negatif 1/2. Duanya kita tembak dengan 30. Atau setengah kita kali 30, hasilnya negatif 15. Tinggal 7/5 ditambah 12 dikurang negatif 15.
Negatif dengan negatif kalau berdekatan menjadi positif. 7/5 ditambah 12 ditambah 15. Cara mudahnya kita kerjakan dulu ini. Kita kerjakan dulu penjumlahannya. Nah, ini Ibu tuliskan aja di sini ya. 7/5 tambah 12 dikurang 30 kali setengah. Kita kalikan dulu. 2 dengan 30 dibagi hasilnya 15. Maka 7/5 ditambah 12 negatif dikurang, yang ini ya, ada ini kurang. Ini dikalikan menjadi negatif 15. Terlihat ya tulisan Bu Lucy ya. 7/5 ditambah, karena dia bersebelahan, negatif dengan negatif bersebelahan menjadi positif. 12 positif 15. Maka 7/5 ditambah 12 tambah 15 berapa? Berapa 12 tambah 15? 27, Bu. Ya, 27. 27/5 tambah 27. Kalau 27 ini sama dengan 27/1 ya, kalau kita jadikan pecahan. Ya, sama aja dengan 27/1. Kalau penjumlahan pecahan harus kita samakan apanya dulu? Apa yang kita samakan? Penyebutnya. Ya, pintar. Penyebutnya. 5 dengan 1. Penyebutnya berapa? Jadi kita masukkan penyebutnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. 5 dibagi 1 hasilnya 5. 5 dikali 27 berapa? 5 dikali 27. 5 dikali 27. 27 dikali 5. 5 kali 7, 35. 2 kali 7, 10. Tambah 3, 13. 135. Tinggal kita jumlahkan. 75 tambah 135 adalah 142/5. Kita jadikan pecahan campuran. 142 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 14? 5 dikali 2. Ini 10 ya. 42. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 42? 5 dikali 8. 8 dikali 5, 40. Sisanya 2. 2 udah nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi, pecahan campurannya adalah 28. Sisanya 2, penyebutnya 5. 28, 2/5. Betul ya jawabannya Afifah sudah benar. Jawabannya Emil sudah benar. Banyak yang sudah benar. Oke anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan soal LKS-nya. Nanti Kamis depan kita bahas lagi. Kalian selesaikan aja 1 sampai 30. Ya. Waktunya 1 minggu. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Bu Lucy. Kalau Bu Lucy-nya lama balasnya, boleh sambil di telepon aja kalau nggak tahu jawaban. Ya. Oke. Soalnya kadang chatnya Bu Lucy tertumpuk, jadi kadang nggak terlihat kalau kalian nanya cara. Jadi di telepon aja. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi Bu Lucy ingatkan lagi. Ini wajah Bu Lucy udah muncul ya? 1 minggu. Minggu, Kamis depan baru kita, Kamis depan nanti kita bahas lagi. Jadi tugasnya anak-anak hari ini mengerjakan LKS, ya. LKS matematikanya tadi sudah kita bahas 1 sampai 5 nomor ya. 1 sampai 4 dan nomor 10 tadi. Ya, Bu. Dikerjakan dulu 1 sampai 30. Yang masih sebentar. Ibu lihat soalnya dulu deh kalau gitu. Oke, 1 sampai 30. Ya, ini soal bilangan bulat semuanya. Dikerjakan, kalau ada kesulitan bisa langsung WA Bu Lucy. Kalau Ibu lama balasnya bisa coba ditelepon. Kalau nggak sibuk, Ibu Lucy coba angkat.
Kemudian untuk tes lisan nanti materinya tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, nanti Ibu jadwalkan yang hari Senin siapa yang Ibu video call, yang hari Selasa siapa-siapa aja yang video call. Dan lagi tugasnya tugas praktek menari tari indang. Ya, menari tari indang yang sudah selesai luar biasa. Yang belum selesai nanti segera diselesaikan. Batas pengumpulannya tanggal 18 September ya. 18 September. Kalau rumah kalian ada yang berdekatan dengan temannya, boleh gabung bersama-sama. Asalkan tetap jaga jarak ya, pakai maskernya. Iya, Bu. 18 Agustus. Tidak usah menyewa bajunya, baju yang ada aja dikreasikan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, pakai baju sekolah tidak apa-apa. Tapi Ibu Lucy ada penilaian-penilaiannya ya, penilaian mimik wajahnya, kostumnya, keserasian dengan tarinya. Tapi tidak usah dipaksakan kalau tidak ada kostumnya, dikreasikan aja. Ya, pakai sarung kan kalau tari indang kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Nafis, coba pimpin Nafis. Surah Al-Asr. Nafis. Pimpin doa Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr walayalin asr innal insana Salah, Tis. oh ya pakai asr apa asri Bu? Oh, Asri. Innal insana nah itu Ayo. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi insyaallah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, jangan dong. Dewan. Ya, boleh Lid. Nanti Dewan ya. Yang lestari. Tapi keluar. Enak. Itu ada.